Pertama, sama-sama tanya puji Allah dan selawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Berikutnya, ta'zim, takrim, kemuliaan tuan pada guru-guru Bandung yang hadir, Pak Camat, Tunggu Kecil. Istimewa sekali juga kepada yang memperkasai acaranya, yang memfasilitasi Abang Manzar beserta grup. Juga istimewa kepada seluruh adik-adik Bandung, juga abang-abang, kakak-kakak yang berhadir malamnya di sini. Pertama, sama-sama ada mendoa Allah supaya yang dilaksanakannya berberkat, bermanfaat untuk siapapun yang hadir di sini, untuk masa depan tanyo yang lebih baik. Karena tanyonyo sedang menuju masa depan. Pertama, masa depan setiap pribadi tanyo. Masa depan tanyo orang beriman tak akui na dua. Nah, masa depan yang kemungkinan dan kepastian, nah masa depan yang pasti. Masa depan yang kemungkinan adalah hidup yang masih lama. Itu belum tentu. Boleh jadi tanyo hanya mungkin terjalani kehidupan tanyo lebih panjang apabila ajal tanyo kalau metulih hidup lebih panjang. Tetapi selanjutnya ada masa depan yang pasti yang diawali oleh kematian. Yang awal daripada masa depan akhirat tayo. Itulah masa depan yang panjang. Masa depan yang pastinya ditentukan oleh kehidupan dunia tayo. Pakiban bentuk tajalani kehidupan dunia menentukan masa depan abadi. Salah menjalani kehidupan dunia, maka akan salah nasib untuk selama-lamanya. Alhamdulillah, Allah nutus Rasul dia pernah kedanyo bagaimana membuat hidup di dunia ini sebagai modal untuk bahagia abadi, bahagia jangka panjang. Sehingga beruntung orang beriman mampu sekali hidup menyelesaikan dua persoalan, yaitu persoalan hidup dan persoalan setelah hidup. Kalau persoalan udip idunya cari makan lanjut keturunan, siapapun bisa. Yang bukan manusia pun mampu. Nah, yang anak kai mano ide bidoh si minta ber. Itu si nak keturunan ji, malah le keturunan awaknya nang deo. Tetapi persoalan setelah itu abadi itu tidak mampu selain dari manusia, karena wanyan hana fasilitas untuk mampu dan tidak punya masa depan abadi mereka. Bahkan bak manusia nah masa depan abadi karena manusianya tergedong pernah nakal. Maka taklim, pengajian hanya berfungsi ke manusia-manusia, ke makhluk-makhluk yang nakal. Menyamano mungkin tak gugur, ide ke mungkin tak gugur ide. Maka awaknya hanya belai, mungkin burno. Tapi manusia dia burno, itu nakal. Sungguh rugi sekali apabila akal hanya berfungsi kepada perkara yang mampu dilakukan oleh yang tidak punya akal, yaitu fungsi hanya cari makan dan juga keturunan. Akai fungsi kenanto sebenarnya dah akai bisa nyeruang. Baru beruntung kalau akal ini bisa mampu membuat sekali hidup ini bahagia selalu, bahagia selama-lamanya, yaitu bahagia di dunia, bahagia
di akhirat. Maka dalam halnya malamnya hanya ingin kita bahas sedikit apa modal paling utama untuk saadah di dunia dan akhirat, untuk bahagia dunia dan akhirat. Di mana kita mulai dan apa modal pertama dan utama? Al-Ghazali merumuskan modal utama untuk manusia memiliki masa depan siap hidup siap mati diawali oleh sebuah prinsip yang benar, yaitu namanya akidah as-sahihah, akidah yang benar. Jangan terjebak kepada akidah yang sesat. Untuk mendapatkan akidah yang benar, untuk memastikan akidah sebuah prinsip yang benar, yang berupa keimanan dan bermacam prinsip-prinsip, maka Rasulullah memerintahkan danyo supaya komit pakai cara danyo selalu berprinsip, punya akidah sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, yang dikenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama Aceh masa lalu, mulai dari masa kerajaan Islam Iskandar Muda, sangat menjaga ini, sehingga ilmeganya selalu keperiksa jelas turunan ilmu yang dari Rasulullah nyok keturunan berjelas, dengan bahasa lain silsilah. Punya zaman Aceh, masa kerajaan Aceh, yaitu umum orang Aceh akidah Ahlus Sunnah bermazhab Syafi'i, dan dia keajarkan kepada umat. Tetapi ilmunya berjaga sampai turunan ini, sehingga gurenya gure berjelas patah gure, sehingga terus ke debat Syafi'i gure sehingga terus ke debat Rasulullah yang dijaga berjelas keturunan. Artinya betul-betul ini warisan yang diwarisi oleh Rasulullah, sehingga dijaga. Sebab punya ilmu hana jelas keturunan ji, yang sampai lagi urang hana jelas turunan, hana jelas keturunan bukan nyoba Aceh. Bukan bahasa Aceh katanya. Urang hana jelas keturunan bukan Ramjadah. Jadi menanti ilmunya hanya jelas turunan ikutnya dalam jadah tu. Bahasa Aceh kegata memangnya makna bahasa Aceh jelas turunan. Maka para ulama merumuskan ilmu-ilmu itu supaya kekal. Apa yang diwarisi oleh Rasulullah benar-benar original, asli. Jadi itu akidah. Maka digerumuskan dalam ilmu tauhid. Ya, ilmu tauhidnya yang ubih belah perlain wajib berdepu. Yang pertama. Yang kedua, menyogitanyo dan iman dan uwa akhirat aku bahdojanyo ingin bahagia dunia dan akhirat. Modal yang kedua untuk siap bahagia dunia dan akhirat yaitu taubatan nasuha. Sukseskan taubat nasuha. Taubat berupa komitmen untuk hidup benar dan baik. Yang
miliki, jangan sampai mati sebelum sukses taubat nasuha. Berbahaya sekali, menyesal. Tanya optimis, nyo yang terkena malam ini. Nyo pertama takdir Allah, taufik dan hidayah Allah. Di saat Allah Nabi taufik dan hidayah, maka baru kita bubuh kebaikan. Berarti tanya-nyo bertekadar nyo kan pelemah kasih sayang Allah sudah. Allah masih menyayangi kita. Kenapa? Kita masih dihadirkan pada tempat-tempat yang baik. Berterima kasih, bersyukur Allah. Beda fikir cara roh. Munyo hanang gede-gede le Allah han roh tu. Tak ber han roh dah pedai lebih. Watai karo yang tanda Allah na lebih taufik gitu. Semoga akranyo berkekal dan bertamah ya Allah. Maka dalam halnya karuh tadinya bahwa untuk modal salah satu, yang kedua modal utama untuk selamat dunia akhirat, ini bukan mati ledung tak? Modal utama haji yang kedua adalah taubat nasuha. Siapapun yang sudah terlanjur berdosa, kalau merasa diri ada dosa, pertama wajib cari ilmu tentang tata cara taubat nasuha. Apabila tak taubat hib syarat dan rukun dipastikan Allah menerima. Apabila taubat nasuhanya hib syarat dan rukun, sehingga dosa-dosa tidak akan membawa malapetaka dan penyesalan di akhirat. Nyan beut kutus. Ya beut kutus ya bahas kiban cacak cara taubat nasuha. Baik taubat nasuha kita kira ada. Berbeda antara orang berhenti berbuat dosa dengan bertaubat. Setiap orang bertaubat berhenti berbuat dosa. Setiap orang berhenti belum tentu bertaubat apabila tidak cukup syarat dan rukun taubat. Semua dosa akan terampuni dengan taubat nasuha. Seberat apapun kalau benar-benar taubat, jangan putus asa. Allah selalu memberi solusi. Yang kedua, ini mah ada bahas doa. Si kurung-kurung menyogolom dan depu, kata depu hana depu. Kaji dan kasih tengah malik. Nah, sebab iji jahe 50% dua boy. Nah, bagi dua jahe, nah jahe basit, nah jahe murakab. Jahe yang paling kompleks jahe murakab. Li hana ada debu, hana ada debu, hana ada debu. Dua pu hana debu, pu hana debu. Li hana debu, hana debu. Tapi menyokata debu hana ada debu nya tinggal di tengah tu. Di tengah kampung. Ira ku kamalim mana mio. Kaku debu. Pu kaku debu hana debu. Kagak. Yang insyaAllah nah harapan tu dah depu. Tapi menyo hana ada depunya hana cara. Yang kedua, ingat bergapai dua-dua li. Yang kedua, yang kelih, untuk modal utama siap bahagia dunia dan akhirat,
Irdaul khusu. Irdaul khusu. Selesaikan perkara-perkara yang berkaitan dan sangkut paut dengan manusia. Sebelum mati tengok yang berberes. Dosa yang berkaitan antar sesama. Tanya nak menzalimi kau. Tobat nak takun kau apa yang kemana? Haji kuah akhirat je. Tabak menyuhan ada peselesai no, peselesai akhirat tu. Peselesai akhirat bahaya. Tanya orangnya dalam dunia nyo nak ada pengak tak kau? Nak ada cua tak kau? Anak itu boleh boy tu, anak itu orang sedar li, kenglah tu. Polisi pi anak itu sedar, boy pi anak itu sedar. Tapi kikang merdeka, bukan. Yang han selesai tu ya, nyai wakira tinggal selesai. Kerja dia yang entah nak perkara yang dunia, insya Allah tu akhirat akan merempok lo. Nak pengadilan akhirat dia merempok dia lo. Orang nak takut gegap mendosa. Kalau dia lagi yang tinggal ji akan berempok yang tuntut dia. Tinggal ngempu peselesai. Cara peselesai Fahla tanya jok ji. Cok fahla tanya jok ji. Na urang pahala ro katiap temu surga. Duduk tekam perkara kabeh gegap mendung. Kata menuraka. Pakan hanti pangkai li, pakan kai jok ro. Kerja orangnya salah satu menyoketanya urang dia ilaya lego beruntung. Petro rakira dengan beruntung, Petro sasa. Nah urang kun ke gede kan, pas sakit dia. Yang besar, atau nah urang ilaya dia, menyo kita pakai kacamata iman, dia bahagia. Kadang ngenyan dan demang juruga. Ibadat si kata erot si Allah na so tanggung dosa. So tanggung dosa, urang dalimi dia. Laba munyo hanti palaro di jogo, hanti palaro jogo, dosa kok tertanggung li dia, sehingga kenapa masuk neraka? Karena dosa orang lain. Bahkan dosa orang lain, orang yang mendosa tazalimi li dia. Nyoryo tentang tak penting ada yang turut kira lebih penting ada yang uronyo berle kepe kereteki sekarang ini tengah hidupnya tapi hotel itu mati nyat umpun hana berleli peng hana berleli baru berle batean bu aman maka beruntunglah apabila tanya mempersiapkan masa depan abadi, masa depan jangka panjang. Seorang manusia yang cerdas, hana pola pikir instan, hana tuai cara terfikir, jiuh cara terfikir. Makin orang berat cara, makin berat jiuh ke depan cara terfikir. Berat lom cara, berat lom jiuh. Orang yang paling cara, yang paling berat terfikir tu. Yang paling bangai yang urah-urah saya tu mungkin ketinggal sangat. Jangan kan gelosam ketinggal dua, tinggal elok tu mungkin. Maka berpikir jangka panjang, selalu bersiap diri. Maka dalam dunia ini ada dosa yang berkaitan dengan manusia, itu sebenarnya yang paling berat. Maka pegah le para ulama dalam kitab tuba liman mata wa mata zunubu
bahagia bagi orang yang mati, dan sekaligus mati pula dosa-dosanya. Naura ganyan ka mati dosa na mati, investasi dosa berjalan. Gaya naura kepegat tempat mati ya. Kepegat tempat mati ganyan ka mati berjalan you. Nyan dosa-dosa ke ganyan ada gaul gede. Mutama. Maka lo buka yang paling berat lo, bahaya lo, dosa orang melakukan dosa kepada orang yang dia tidak kenal, menzalimi orang lain tapi dia tidak kenal siapa orang lain itu. Menyuta zalimi orang yang taturi nyanjir napak dalam kemah nyom dah depan kemah dah. Makanya ini dosa adanya yang tukang mat amanah publik. Tidak korupsi atau orang ramai minta duri dah orang. Hari depan lagi maaf ni. Lupa jaya orang. Mesti nak tak cukup penggok di 10 juta tirau orang yang pak dalam kemah. Tahu nak cara. Manyokan peng 10 juta. Boy 10 juta orang. Jadi lebuhan nak depan lagi maaf. Lupa bahaya. Atau tanya dia berjalan, kata berjalan, kata play selendar di jalan. Ada 3 orang terturi tali dia. Yang berkata seberaya-raya dosa adalah menzalimi orang yang dia tidak kenal siapa yang terzalimi itu. Kalau yakin bahwa kita akan mati, kalau yakin di depan ada neraka dan syurga, selesaikan di dunia. Jangan sampai diselesaikan dengan neraka. Maka udip dalam dunia yo harusnya ilmu di dalam berinteraksi antar sesama. Itu harus ada ilmu. Maka Islam mengajarkan ilmu tentang kehidupan. Baik sampai kita nyo berdosa. Perlu ilmu dalam kehidupan rumah tangga. Jangan sampai istri menzalimi suami, suami menzalimi istri. Dalam rumah tangga ada orang tua dan anak. Jangan sampai orang tua berdosa karena menzalimi anaknya, dan jangan sampai anak berdosa karena menzalimi orang tuanya. Itu ada ilmunya. Butuh ilmu. Di sana ada tetangga. Ada ilmu di dalam bertetangga. Bagaimana kita berfahala dengan bertetangga. Jangan sampai berdosa. Ada ilmu dalam bermasyarakat. Juga ada ilmu di dalam profesi masing-masing. Harus ada ilmu Islam. Maka ilmunya nyampe murno. Pada nak berkahwin, nyen kan murno ilmu minta ampun dah. Hati untuk binafkah dah. Tapi ada ilmu rumah tangga dalam Islam, ilmu Islam, sehingga rumah tangga itu menjadi rumah tangga Muslim. Menyedanya tato ilmu Islam dalam seluruh aspek kehidupan, nanggronyo maju. Bahkan maju nanggro Islam jamun karena Islam dalam semua aspek kehidupan. Kenapa mereka bisa Islam dalam aspek semua kehidupan? Karena mereka punya ilmu tentang itu. Mungkin dah Mekah, yang Mekah belah tipluh, belah yang membelah, berangkat saja. Tapi bagaimana perjalanan usaha itu menjadi perjalanan ke syurga? Dalam bahasa lain, in asya sa'ida wa imata mata syahida. Kalau hidup bahagia, kalau mati syahid. Itu manusia beruntung. Makanya rumusan-rumusannya yang dalam Islam penuh. Cuma saya kadang-kadang orang Islam itu sembahyang tau. Hanya itu Islam dalam kehidupan. Maka setiap profesi kita harus Islam, mengislamkan profesi itu, yaitu mengamalkan Islam.
ilmu-ilmu Islam. Akhirnya di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Kalau hidup siap hidup, kalau mati siap mati. Yang baik wate tam minta rezeki jaminan udip mati hana dia. Nya lepas nya paranoa dia. Trauma dia. Tetanya jibai tu udip jibet nasihat siap tu mati hana. Nya truk balik maut malam nyo bukannya hana wa rumah wa akhirat mandu. Mati ro dia. Mesir jom balik mawar kena geda lah yang mendum-mendum hana wa akhirat hana wa rumah wa akhirat kita nyok jaro pada ro kat siap ada payung sampai tu nyok tadi latih jom penting dia pasti latih ro bola pada urut tu tiap. Orang beriman itu apapun siap. Udip danyo yang paling bahagia, paling sukses, itulah kalau dua-duanya siap. Kalau hidup siap, apapun resiko hidup siap hadapi. Kalau mati siap, manusia sukses. Tapi kalau siap hidup tidak siap mati, lebih baik tidak pernah dilahirkan. Apalagi hidup tidak siap, mati tidak siap. Khi vào để tham vào để đã gấp mbak meno mangat mati ku gede maka mati juga gede aku gede lelew udek mana aja mati je mahal tetre ya kan kembali ke Islam. Di sana ada cara Islam ada konsultan untuk hidup dan mati. Nyanyi yang ke padi teo yang keleh yang kepet tu modal akhirat wajib harus selesaikan ilmu fardu ain minimal untuk bumalimnya hana mandumura kepuaji tapi punya sekedar ilmu yang wajib-wajib itu tidak boleh tidak. Ilmiah pertama ilmu tentang pu yang wajib oleh Allah yang benai ilmu berupa wajib semayang yang semayang berberet berkala wajib puasa nya ilmu tentang puasanya berberet berehnya bebadro ada fikirnya murut ka bereh be murut ku payah jam ronton deh ya ba gure hai nyodip no ilmu long tentang semayang kagak ba doktor ya lab gede yang be ronton ini udah kirim semayang dengan PI malaikat ke gede malaikat hai semayang buruk-buruk dah kirim gede yang tak bakal diurah ke PI amalan gede ulangi amalannya di malam yang ibadatnya diurut di malam macam model ibadat na aulia lam laut lam gunung beribadah na urun saleh-saleh beribadah lam rame-ramenya nak tengok urun je semayang kirim diucap malaikat rumah ke dia tanya pergi semayang tanya ke kirim ada ke tiji malaikat ke dia ada ke ada ke tanya nak ingai-ingai tu Mesti katanya hendak dipegah tak dia. Ya tu pasal bayang tu. Dia sampai dia. Tidak ya taka hanai lo. Kalau mumpu juhi semayang. Hai semayang kamu kata. Takarat lo mana roh lo. Asal kata dia gebi hantang buta salu maju. Anak mumpu mengkara. Ya kan? Padahal you kara legend. Ya Allah Akbar kakara Tuhan terus selalu karai padia hambere ayah hambere alai pum kara si sang lagi lu yang tajak gede lu yang dak bubuh je yang dia semayang wate kali semayang kan mau aja
Jahat aja. Belum yang kata-kata kupu betul. Ya kan? Dena setan ni tukang kara-kara. Kepuyu kara ini berle. Pun dapat setannya daya dia hitam ni pun. Baik kata maya. Makanya orang nasihat bagi bang beda semayang. Tak boleh semayang tinggal dengan ada taubat dan ada qada tinggal 60 tahun lah neraka. Payah semayang. Nyokap aku semayang. Oh, tak ada idea lah oleh je. Nyokap bacarat itu semayang baik je kebut. Kakarat. Karat. Baik sah, baik sip cara, baik ruku, baik sip rukun, baik sah padihah. Nyai daya kedua menyota karatnya yang kedua kai dume dia. Mbak daya yang kedua daya tam hati. Tapi perlah pada yang kedua aja. Wadai kata karat karena dia kebut berhasil setan. Nyo kali tadi ngeh haji karat-karat. Aku karat. Ya, aku karat. Yang iperlah laum, itah laum di bancara bek je kebut tu mayangnya. Jangan cara kata semayang bajut-bajut burger kapal lemah pak urang je kah semayang kah anak Islam kah je ke bola duduk nak tabut dia nyoh harus ikhlas hanya dia hanya perle pelemah pak urang yang penting pelemah ba Allah Taala oh menyomenat kata semayang bepah bergot pai kata mayang baik tala-tala nyo tala karek kewewe nyo kita kebi bagi pupan hantik tiga nyo tak ko hampai Allah 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 Allahu Akbar hampai pajan baru pas watai kata lah ada Allahu Akbar jangan kau nyaka betul itu je. Kata lah, kau berai dia ada. Bit kabutoy yan, idea lah. Hana bobo kay badayo. Insyaallah nanti kahakan hayai dalal manusia itu po keroy. Beka pelemah pi tipu keroy. Wa ke urang ni. Minta duniawi. Nyap ayah buat di bab ikhlas. Kiban jaga tanya. Apa apa? Benar ilmu. Yang perlu nak pegang apa? Ilmu yang wajib-wajibnya perlu. Yang kedua, ilmu tentang hal-hal yang sesuai dengan profesi. Yang wajib. Selain daripada ibadah-ibadah yang wajib. Ilmu tentang hal-hal sesuai dengan profesi. Berbeda profesi, berbeda ilmu. Tanya kalau dah berkahwin, hana wajib minta ilmu rumah tangga, ilmu Islam. Watai kamu kahwin, nyakau je. Dah kewajiban seorang suami, dah kewajiban seorang isteri. Dah hak suami, dah hak isteri. Mandua benda ilmu. Menyopur rumah hana ilmu. Payah purna bulan kau munyo lako pitang sama-sama hana lampu tak kerja apa tunggu kedai yang mana dua hanjil hana itu apa kepui lemai lu kan lakum kawin nyo anak kena pula kanyo nananya maka main biji ya kai lemai sehingga watena konflik lah rumah tangga munyo orang Islam tak tahu tepat wa kepada aturan kan wa kepada keinginan dan menteri-menteri kejuranya pakai lelah tu lelah lu berkahwin tengok kahwin tak ramai-ramai gila macam sibuk rumah sebab kampung nanti akan telu telu pakai tetong sampai tiurau tetong ndak inilah ndak itulah ginilah begitulah ndak sayanglah, ndak perhatianlah. Apa je macam-macam tu. Dia yang berlaku salah promote, yang promote salah laku. Waktu dia berdepan. Dia berkata, muru agama kamu nan agama ini.
Ini perasaan, ini sakit, ini. Kena lebu ilmu berumah tangga apa Facebook. Dia pagi dia kalan apa Facebook kai posting ini dengan baju makanan biung baby raya. Nonton urang ni. Alih biang go pi foto ini. Nonton lihat adik abang ini. Suami lung hana gaya. Hana perhatian sagaya. Kakak royu. Atau kalau berusaha berumah gua itu posting gua tat mesra tat. Berumah dong hana lagi. Mai perumuan dedan. Ya banding-banding dalam Facebook ini. Padahalnya pura-pura. Olehnya konser rumah tangga apa sinetron. Sinetron deh. Dalam film darok lagayan. Padahal film nyata dalam film ke rumah roy mogo. Tidak dia posting mesra hai mengkawin macam meriah tat. Menghayali dia orang. Dulu DJ kai kali. Hai kali awak hati kali pegang mesra dok ke mana. Yang kibayan. Tiada tangkang kondo. Tapi miona ilmu Islam, na ilmu etika, ihnan bahagia. Karena manusia bahagia modal utama kepribadian. Kan harta lebih dua ye. Munyo kitanya hanaga kepribadian, hanaga akhlak, nyan hartanya hana nikmat. Sabar lagi urung sakit, ada tajuk sakape. Kan pe taka abah ke. Menantang punya gaya. Karena sumber manusia bahagia itu akhlak. Mampu bersabar, mampu bersyukur, itulah awal dari kebahagiaan. Itu fondasi kebahagiaan. Munyona akhlak bahagia. Munyo gagal akhlak nyahana bahagia. Itu lu periksa dulu bak kemenang. Kalau yang lepas jai do pengaduan, gugat, cerai macam-macam. Nyatakan dengan kacamata Islam, bukan persoalan materi, tapi persoalan iman dan akhlak. Rasulullah kengkong lomera, tetapi baiti jannati, rumahku syurga. Fasilitas rumah anak cijak gede Madinah yang BO sebagai lokasi rumah Nabi pada kuburan. Tidak ada fasilitas menteri, tetapi Rasulullah mengucapkan apa? Rumahku syurgaku. Kenapa? Karena iman, modal akhlak kepribadian. Tak kedina nikmat bisa dinikmati. Tak kedihana nikmat tidak apa-apa sanggup menghadapi dengan senyum karena keteguhan kesabaran. Sepahit apapun bisa dihadapi dengan senyum. Tidak ada masalah. Kalau nikmat sangat dinikmati. Nyatanya kalau lagi orang sakit nikmat pihan dan nikmati, susah pihak itu tu. Nyan insya-Allah baiti nari. Rumahku nerakaku. Je rumah lagi istana tapi boleh itu nerakaku. Tapi boleh gubuk reot tapi rumahku syurgaku. Kalau di situ disinari oleh iman dan akhlak kepribadian. Jadi mandum profesi nyan wajib guna ilmu. Mekat. Jadi yang mekat, nyom sejita mekat. Nyan jita mau surga nang mekat dia. Apabila na ilmu minta rezeki. Dalam Islam ke purno. Ilmu minta rezeki. Ke ilmu belum dipeluk belai membelah. Ilmu baik bak ta minta rezeki merupakan surga, baik bak ta minta rezeki merupakan neraka. Pakan dah mau juga, bak muka-muka je. Pajan baru na modalnya, na dua modal. Na dua modal. Pertama, punya urang beriman pastikan bahawa rezeki kalih na tulis oleh Allah. Bu yang kana tulis oleh Allah pasti terjadi.
illam ta'tihi ya'tika. Kalau itu punyamu, kalau kamu tidak mendatanginya, dia akan datang padamu. Begitulah. Munyokan atau danyo ada tapi cerok thai plu. Ngejil le urang bang minta labai narugo. Ya kan? Munyah nang minta labai narugo, makin berang minta labai, makin berang rugo. Tapi nanti sebaliknya merupakan bahkan sudah ditentukan oleh Allah. Maka orang beriman berprinsip yang paling dia jaga, jangan sampai dalam mencari rezeki itu dapat dosa-dosa. Letak orang menghalalkan segala cara, tapi ujungnya dalam penderitaan. Ajmilu fit talab. Jaga dalam mencari rezeki dengan cara-cara yang baik. Kalau kamu memang jatah jadi orang kaya, akan kaya. Kalau jatah jadi orang miskin, akan miskin. Yang penting siap kaya, siap miskin. Yang baik menghalalkan segala cara. Jangan panik, tenang, sabar. Qul la yastawil khabis wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabis. Ini yang pertama. Yang kedua, jaga, lakukan kebaikan-kebaikan, bahwa keuntungan akhirat lebih baik daripada keuntungan dunia yang merugikan akhirat. Karena katanya merempak untung dunianya lewat dosa-dosa. Dia tak rempak kesenangan dunia, tapi lewat dosa-dosa tak rempak. Kup jai harta dia, tapi cara ji mendosa. Harap nyan pada saat ji tunggu waktunya. Harta ditinggalkan di dunia, dosa dibawa pulang ke akhirat. Teruk gedi, pakankah kata menuraka karena dosa? Pakan mu dosa, bak kumita rezeki. Pat rezekinya, rezeki katinga hidunya kai wu anam ku dosa picau. Ika pu tinggal iro ku dosa. Ada rugi. Boleh di sini kita tidak mau tahu, tapi pada saatnya akan menyesal. Maka ujungnya apapun yang dilakukan, apapun profesi, harus tahu ilmu halal haram di situ, dan harus tahu bagaimana melakukan kebaikan-kebaikan untuk akhirat walaupun itu kehidupan. Karena hinalah beruntung orang beriman, dia boleh cari pahala di mana-mana. Pahala tidak cuma di masjid. Buatlah kedai kopi bagaikan masjid, dapat pahala seperti di masjid. Buatlah toko bagaikan masjid, dia akan dapat pahala di situ seperti berada di masjid. Buatlah sawah itu bagaikan masjid, mereka di situ juga dapat pahala. Tidak cuma panen padi. Itu istimewanya Islam. Cuma ujung-ujungnya apa? Meda ilmu. Do ilmu sesuai dengan profesi. Kamu tunggu kadang-kadang hanya nanti yang tua megah. Mu yang mau pegang biar atau dengar. Ya kan? Maka bertanyalah. Ini saya begini, nyo pakai bandung, nyo bujuk kubu dunia akhirat. Nyena ilmu dalam agama. Tapi ilmunya hanya mungkin murno mendung. Hai tidak orang yang punya profesi mekat, padahal anak payah yang murno ilmu pula yang kan mekat yang karena kan petani. Maka murno ilmu agama tentang mekat. Kalau dalam bahasa yang lain, 3 hal yang dipastikan di dalam semua aspek profesi kehidupan bagi orang beriman. Harus memastikan selalu bersikap adil, selalu bersikap baik, melakukan kebaikan, ihsan, dan selalu menjaga dan menyelamatkan agama. Maka itulah perjalanan hidup yang menjadi perjalanan ke syurga, bukan perjalanan ke neraka. Jadi taulan kata pupuk benar, pastikan punya akidah yang benar. Yang kedua, taubat nasuh
Sebelum mati pastikan sukseskan taubat nasuha. Yang ketiga, selesaikan perkara yang bersangkut paut dengan manusia. Yang keempat, cari ilmu yang fardu'in dan ilmu yang wajib sesuai dengan profesi, itu ilmu halal haramnya, sah batalnya. Terima kasih. Terdamang dalam sesi yang kedua. Terima kasih sama-sama kita ucapkan kepada Yang Mulia Ayah yang telah banyak menyampaikan pencerahan ilmu kepada kita Nyawa Bandung. Berikutnya kita buka sesi tanya jawab. Sebelum saya membaca beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp, barangkali ada yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan. Untuk kesempatan pertama kita berikan kepada 3 penanya satu pertanyaan. Silakan 1, 2, 3 yang di belakang. Mohon operator mic wireless. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. ayah telah dapat hadir ke tempat majelisnya dalam rangka memberikan ilmu kepada kamu. Ya alhamdulillah ilmunya telah kepada Allah bermanfaat kepada kita yang mandum kita dalam surga jannah na'im. Amin amin ya rabbal alamin. Ailen dengan ayah dile kali lengkaran ayah di masjid ayah dile ayah wate pengaji dengan Pak dengan ada saya bertanya tentang topik Abu pegahleun katuk malaikat Israel hotenya. Dan dilihat sering ayah maulud dan sering hadir pada maulud ayah waktu ayah ceramah. Nya malamnya dan tayang menyangkut dengan keturunan yang baik. Dan bertanya tentang wali nikah ayah. Jadi le takala jina orang yang penikah orang ayah yang penikah katanya wali nikahnya kadang-kadang mak cakap ayah ngejak semayang orang raya ada orang Jumaat kadang-kadang. Jadi yang ngejak ke wali ada atau anak perempuan yang walikan. Nya mohon kepada anak-anak muda ada je minta perumah baik nekalan yang ayah yang su ibu puntung. Nanti mungkin ayah yang memberikan dah yang syarat wali-wali nikah yang sah. Walaupun tanya tajuk wakilah kepada wali penghulu tapi tanya memang hana taubat. Mungkin sah ayah walinya. Nah, jadi mohon kepada ayah dah wali-wali nikah yang melengkapi kepada supaya anak-anak kita nanti anak-anak muda ini mencari istri yang salih dari ayahnya. Waktu nikahnya sahlah bagi anak-anak kita ini. Terima kasih ayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Yang kedua, silakan Pak. Kunawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayah, saya ingin bertanya kan, akhir-akhir ini kan tiba-tiba saya mencari arti kehidupan dan ada beberapa ketemu misalnya kalau kita membantu itu kita mendapatkan kebahagiaan dan kalau kita percaya kepada takdir itu kita akan mendapatkan ketenangan gitu. Terus kan saya juga menemukan bahwa nggak ada ketenangan dan kebahagiaan itu di dunia, yang ada ketenangan sama kebahagiaan itu di akhirat gitu. Jadi saya merasa geli, jadi yang sebelumnya apakah saya pun nggak tahu apakah tanda tanyanya di mana pertanyaan saya ini ya. Mohon jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Mungkin ada yang satu lagi di belakang, silakan. Mohon mikrofonnya Bang Ulikut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lun baca medanyong tu karena semasa ubi tanyo. Kadang-kadang tanyo na tapaju kuih kau. Sedangkan tanyo ka Tuhan lagi nyo hana tatuto pat tapaju kuih. Pakai ban cara untuk tak selesaikan atagok yang ka tapaju. Peke berupa ta sumbang ba masjid tani ke po atau pakiban. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dilikut hirode yuk, silakan Bang. Dilikut beda Bang yang ke depan, beda. Silakan. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ketua Huda, bagaimana cara membangun yang efektif hubungan silaturahmi dan memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kesempatan pertama kita padai 4 orang penanya, ada 4 pertanyaan. Yang pertama mohon jawaban ayah menyangkut dengan wali nikah. Pertama berkaitan dengan bagaimana menghasilkan keturunan yang baik. Yaitu ya lewat pernikahan untuk melanjutkan keturunan. Keturunan yang baik pertama seperti yang terungkapkan di dalam hadis Rasulullah, bergantung kahul mar'ati li arba'in. Manusia ini melakukan pernikahan karena 4 faktor. Pertama, dijamaliha karena cantiknya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Tetapi di ujung hadis itu pegang fasfar bisa tinggi, utamakan yang punya agama. Taribat janda, hidupmu akan berkah. Agama nomor 1. Tapi yang 3-nya penting juga. Tetapi yang 3 menjadi tidak penting kalau tidak ada agama, karena bermanfaat. Karena cantik itu relatif, apalagi cantik yang namanya dunia. Dunia itu indahnya sebelum dimiliki. Lagak lu bolo, mati kali wane lagak lo kan lagak pula ilau, itulah dunia. Hai kita belum bajet dah pilih merek yang paling good. Mati kali dah belum kan good ni, kada yang belum dah belum lah. Yang pertama, yang kedua harta. Apalagi menikahi perempuan karena harta, itu kadang-kadang bisa berakibat fatal. Hilang kepemimpinan suami. Apalagi suami lebih miskin, hilang wibawa. Pulau menyudunan kada menyuhana agama, salah perumah je ke komandan, yah je ke toke, melite je kan buah. Ya salah menyuhana agama, karena sombong dengan banyak harta. Tapi kalau ada agama nggak ada masalah. Dia nggak akan sombong dengan kecantikannya, nggak akan sombong dengan hartanya. Lina sabiha, keturunan juga penting, faktor genetik. Tetapi juga tidak ada arti kalau tidak ada agama, maka utamakan pertama agama. Cuma di dalam pelaksanaannya
ya lakukanlah dengan cara-cara yang benar. Karena salah satu faktor yang membahagiakan sebuah rumah tangga apabila pasangan itu berlatar belakang tumbuh di dalam lingkungan yang bagus, lingkungan yang baik. Karena yang disebut manusianya tergantung bagaimana kehidupan rumah tangganya. Itu akan terbawa-bawa sampai kapanpun. Kecil teranjak-anjak, besar terbawa-bawa, sampai tua berubah tidak. Maka butuh di dalam rumah tangga yang bagus, mambat baik, bukan membasuk, bukan tumbuh di tempat tumbuh yang kotor. Itu menjadi sebuah masalah. Maka Rasulullah memerintah kita untuk takut. Takut olehmu wanita cantik yang tumbuh dalam lingkungan yang buruk, yang membuat sumber penderitaan. Makan hati, di baju hati makan dalam. Itu salah-salah. Dia cantik tapi tumbuh di dalam lingkungan yang buruk, itu bermasalah. Kecuali suami mampu merubah itu, tapi bukan hal yang gampang merubah dari suasana yang buruk kepada yang baik. Juga di dalam pernikahan, ya, yang paling sempurna yang sahlah. Artinya benar-benar wali itu tidak ada khilafiyah untuk sah sebagai wali. Tapi kita jangan menghukum tidak sah kepada apa yang terjadi, tidak boleh. Karena nanti ada di sana pendapat, walaupun pendapat dhaif yang mengatakan sah, dia jangan memvonis. Tetapi kita tetap mencari yang lebih baik, bagaimana wali itu tidak meragukan sebagai wali yang sah. Jangan sampai wali itu tidak sah jadi wali. Menyombi menghambut tu sah wali khas yang cepat-cepat kata wali am gitu. Wali am yang kapas tidak. Yang konsultasilah kepada, nanti setiap kasus konsultasi kepada para ahli untuk ambil sebuah kebijakan yang terbaik. Cuman jangan sampai memvonis ke orang yang bukan-bukan itu tidak baik. Ngabinya pula mencari arti kehidupan. Pertama ada pendapat kalau kita membantu orang, kita akan bahagia. Yang kedua, apa yang ditakdirkan terjadi, yang tidak ditakdirkan tidak terjadi. Yang kedua, bahagia itu cuma di akhirat. Ujungnya dengar ini dengar itu pening jadinya. Yang benar bagaimana? Sarannya harus cari tahu lagi. Butuh satu-satu, butuh penjelasan lagi. Saya kok sudah bantu orang tapi tetap tidak apa tadi? Tidak bahagia. Apa salah itu? Bukan, belum cukup membantu orang, bantu lagi. Kenapa tidak bahagia? Belum cukup. Kalau memang tidak membantu sama sekali, mungkin lebih tidak bahagia lagi. Nyandum kata bantu, deknan macam susah. Menyana bantu berat lah. Manfaatnya ada. Kayak orang berobat, melakukan kebaikan itu kayak orang terapi. Kalau ada obatnya pasti ada pengaruhnya. Kalau belum cukup, ya belum sembuh, tambah lagi. Atau salah cara membantu, salah niat membantu. Wala tamnun tastaksir. Jangan engkau berbuat baik pada orang tapi mengharap balas yang lebih banyak. Bukan itu yang membahagiakan. Membahagiakan itu membantu yang ikhlas tanpa mengharap imbal. Itu salah satunya. Maka
kita tahu membantu itu, kalau kita membantu orang lain, Allah akan membantu kita. Tetapi di dalam praktek membantu, kita harus cari ilmu bagaimana tata cara membantu yang benar. Pasti apa yang dikatakan dalam agama itu benar. Kalau enggak benar, berarti kita evaluasi dulu. Mungkin ada salah cara kita. Luruskan lagi, cari ilmu lagi, cara membantu orang. Yang kedua, yang ditakdir pasti datang. Ma yuqaddir yakun wa ma lam yuqaddir lam yati. Apa yang telah tertulis itu terjadi, apa yang tidak ditulis tidak terjadi. Memang benar. Jadi jangan memaksa kehendak. Maka untuk itu supaya bahagia, kita harus cari ilmu yang melahirkan pribadi ridha qada qadar, pribadi yang realistis, sanggup menerima kenyataan dengan hati yang lapang. Jadi harus ya. Maka orang beriman cari ilmu. Nanti cari ilmu yang wajib, ilmu tentang tawakal, ilmu tentang ridha qada qadar, ilmu tentang tafwid, ilmu tentang sabar, ilmu tentang syukur. Kalau itu ilmu itu sudah ada dan kita amalkan, pasti kita akan dapati benar itu semuanya. Mungkin dia yang kanti. Jadi haraji minta ilmu lah. Jadi ilmu tentang apa? Tawakal, sabar, ridha qada qadar, dan ilmu bersyukur. Bagaimana menjadi pribadi yang tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang benar-benar tawakal kepada Allah, maka Allah akan selalu membantunya. Allah sebagai penolongnya, sudah cukup dengan Allah, tapi benar-benar tawakal kepada Allah. Ya, semuanya kita serahkan urusannya, diurus Allah. Bagaimana untuk mendapatkan hati yang tawakal? Cari ilmu itu wajib tuh. Jadi tidak cukup dengan ilmu sudah selesai tahu salah. Ilmu tentang sabar. Sabar itu wajib punya ilmu, karena ada sabar yang wajib, ada sabar yang haram, ada sabar yang makruh. Kok sabar ada yang haram? Masih kok sabar ada yang haram? Memang ada sabar yang haram, ada sabar yang wajib, ada sabar yang sunat, ada sabar yang makruh. Bagaimana memiliki hati pribadi yang sabar? Cari ilmu. Jangan sampai sabar tapi sabar haram. Tak sabar. Sabar itu. Di hari sabar ini, kagak sabar nam bapak ini. Ada sabar yang wajib. Cari ilmu itu, saya memiliki pribadi yang sabar. Juga ilmu tauhid, punya pribadi yang realistis, yang tidak mengeluh dengan kenyataan, bisa menerima kenyataan dengan senyum, enjoy, biasa betul. Tapi dia yang pribadi dia, yang bebuk menatapuh na masalah, menyuih na tapuh masalah, dumpu masalah, menyurat tasaguan tapuh masalah, ya kan? Sanggup menjadikan masalah, tidak masalah. Puya, ada masalah itu, ada masalah ni. Ini boleh, ada masalah, ada selesai masalah. Tapi menyut pribadi yang bermasalah selalu mempermasalahkan, padahal tidak bermasalah. Maka ini butuh pribadi yang sabar dan ridha qada qadar, dan ilmu tafwid. Karena kita bencana karena salah pilih, salah inisiatif, salah memilih kehidupan, memilih dari bermacam pilihan. Maka itu harus ada disiplin ilmu lain, ilmu tafwid. Jadi dia dah penuh istikharah. Yo kamu mak wiro, dia istikharah sampai jodoh toh. Wa pula ada sekarang, pula tak pula sekarang. Ya saya jodoh saya sekarang. Ya Allah menyojro buruh, ya najro, anaru, beru.
Tapi yang ibu kau di sekarang wadihan aru faham sih nya golak. Jadi mana ilmu tafwid itu? Artinya akhirnya apa? Kita masih banyak modal ke sana. Itu ilmu yang berkaitan dengan akhlak. Nyan ban, dia yang pula mana pada? Nyan, no kalian dapat jauh kue kau yang kan ada selalu. Nyan kibar cara tobat, mandum na cara. Nyanyinya menojut yang gampang. Pertama, yang menyangkut dengan manusia. Yang sebenarnya pada dasarnya harus pada orang itu harus minta maaf. Setiap tak dia harus minta. Tapi ini susahnya, orangnya udah gak tahu lagi. Susah memang. Solusinya bagaimana? Solusinya bagaimana nanti di akhirat di saat berhadapan di mahkamah Allah dia memaafkan. Itu bagaimana cara supaya dia maafkan nanti. Bagaimana Allah memediasikan itu. Hingga berhenti beli Allah hai kue jika yang mengkapung di kai pajo takah cuma. Hanai bayi. Berhenti menan oleh Allah. Cuma pajan berhenti menan oleh Allah. Allah melihat hati kita. Apakah kita menyesali dosa itu? Apakah kita benar-benar memohon pada Allah supaya Allah mengampunkan dosa-dosa kita yang itu? Itu yang inti pertama. Yang kedua, untuk mereka mau memaafkan di akhirat, lakukan kebaikan-kebaikan selama di dunia ini untuk orang itu. Ya, kamu doa ampun dosa itu. Maka dia kena dia doa. Liman lahu hakun alaina, ya Allah ampunkan dosa orang yang punya haknya atas saya. Dia punya hak atas saya ada menzaliminya. Ya Allah ampunkan dosa dia. Dengan doa tanya ampun dosa dia ada sana kebaikan. Gara-gara dia nak kebaikan, insya-Allah akan kumaaf akhirat. Kita melakukan kebaikan untuknya. Yang kedua, sedekahkan kepada yang lain, niatkan pahala untuk yang itu. Kemudian tadaruk pada Allah supaya Allah memediasikan, supaya dia memaafkan. Tinggal akhirat, tak apa maaf dosa haji kita. Baik apa dosa haji, lu bilain juga. Yang Allah mentakdirkan semuanya jadi bisa. Jadi lagi yang lakukan tadaruk pada Allah supaya Allah memediasinya, membantu untuk dia memaafkan di akhirat. Yang kedua, lakukan kebaikan-kebaikan, doa-doa untuknya, menyona hartanya tamu sedekah, tempat kebaikan, kasat pahala ke orang yang tanya zaliminya. Katanya. Lihat. Cara membangun hubungan silaturahmi yang baik, gampang sekali caranya, berbuatnya yang sulit. Kalau bicara cara membangun hubungan silaturahmi yang baik, seperti yang telah dikatakan oleh Rasulullah, 3 hal. Antasila man qata'aka, wa antarhama man ghadabaka, wa antuqtiya man mana'aka. Sambung silaturahmi dengan orang yang memutuskan silaturahmi dengan kita. Sambung jihanai pilikut tanya tetap tanya bersilaturahmi, berkomunikasi, berhubungan baik walaupun dia tidak. Pertama. Yang kedua, antarhama man ghadabaka, tebarkan kasih sayang walaupun kepada orang yang membenci kita. Insya Allah api kebencian akan padam oleh dinginnya kasih sayang dan kebaikan. Yang baik benar bagi hidup dia sentuh ji ini bagi hidup ike sentuh bala nyam jangan tu, atau selalu menunggu orang lain berbuat baik kepada kita. Akhirnya yang ada manusia-manusia pun nunggu orang lain berbuat baik. Mana-mana preh gak pubuk gak tu ya. Urusnya preh itu mesti rotan. Baik preh. Pajan pubuk gak kerja ku preh je lah. Buka dulu.
Tadi yang mau je, pajan buku gua gitu je, kupre je. Urungnya pergi pre, oh pajan ketemu pre. Tapi terbangun gitu. Kekompakan, silaturahmi, kedamaian apa lewat orang yang selalu memulai kebaikan kepada orang lain walaupun terhadap orang yang membenci. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa antu dia memana'aka, berikan kepada orang yang kikir padamu. Jihad taibi nepu dia yang kemudian tapi itu caranya. Tetapi itu tidak sanggup dilakukan oleh orang-orang yang masih belum sukses punya akhlak. Munya dah bubuk ke, urung bubuk ke, dia lupa. Lebih baik kita berbaik-baik dengan orang yang berbaik-baik dengan kita, hampir semuanya bisa. Memberi kepada orang yang memberi kepada kita, itu hampir semuanya bisa. Tetapi memberi kepada orang yang kikir pada kita, menyayangi orang yang membenci kita, lakukan kebaikan kepada orang yang membenci kita, dan selalu menyambung silaturahmi kepada orang yang sombong dan membelakangi kita. Inilah yang membangun kebaikan-kebaikan. Baik, terima kasih Ayah atas semua jawabannya. Berikutnya Luntuan baca pertanyaan melalui WhatsApp Ayah. Yang pertama, dalam mengajak orang untuk kebaikan, misalnya mengajak ikut di pengajian dengan membohongi di awal, karena setiap diajak pengajian gak mau ikut. Jadi cara kita mengajak dengan ajakan pergi makan-makan, ternyata pengajian. Itu bagaimana Ayah? Itu yang pertama. Yang kedua Ayah, menyekeluarga tu ka itamang Kristen. Jika meninggal, Mesir tak kirim doa ke urang yang kam meninggalnya. Penajid ke pahala, mohon jawaban Ayah. Yang ketiga Ayah, apakah bisa dihukum atau dikatakan murtad jika kita mendukung gerakan-gerakan yang bertentangan dengan Islam seperti LGBT dan lain-lain? Mohon jawaban dari Ayah. Kemudian yang keempat, lu nak tanya Mbak Ayah, kibancara tak kontrol diri itu ketika muncul sifat ria di dalam diri, di ketika ada kawan-kawan yang disebut-sebut tanya syekh atau tungku. Jadi kibancara tanya tak kontrol diri agar bek muncul sifat ria, dan bek terpikir tanya lebih baik atau lebih menganggap diri soleh dari kawan-kawan yang lain. Untuk sementara 4 pertanyaan Ayah, mohon jawaban dari Ayah. Yang pertama, trik cara mengajak kawan ke tempat ngaji. Mengajak dengan cara yang bohong, kita tidak boleh, karena di samping ada yang haram, ada cara yang halal. Kenapa harus bohong? Bilang makan mie tapi tidak kasih makan. Lebih baik bilang makan mie dan kasih makan mie, tidak bohong lagi. Oh nggak ada uang sendiri, minta bantu sama orang lain. Jangan, nggak perlulah dengan cara-cara yang bohong. Bi mie di yuk, lenyan bi mie itu berpiau. Baik temungu kecewa lo, ya kan? Biju pegang gena dulu, carilah dengan cara-cara yang halal, karena semuanya ada cara yang halal. Cuman tidak mau cari cara yang halal, ya, mau gampang-gampang dengan cara yang haram, yuk mau magang-magang. Minta cara yang halal. Yang kedua, doa pada orang yang meninggal tanpa iman itu tidak tersampaikan, karena semuanya harus syaratnya iman. Mendukung maksiat belum tentu murtad. Yang pasti itu maksiat, kecuali ada itikad
mengiktikad sesuatu yang sudah dipastikan daruri haram, kita katakan itu halal. Kalau merubah sesuatu yang sudah darurah itu memang benar-benar haram, kita katakan itu halal, itu murtad. Tapi melakukan yang haram, mendukung yang haram, itu maksiat. Ya, pasti itu maksiat. Cara kontrol diri tidak dia, belajarlah ilmu tentang ikhlas. Dan ilmu terapi ikhlas. Kalau kita sombong, misalnya sombong, menganggap kita lebih dari yang lain, berkatanya kata bubuk gan, harus sadarlah bahwa sebuah kebaikan itu menjadi kebaikan kalau itu baik di sisi Allah dan mendapat balasan di akhirat. Tetapi sebaik apapun yang kita lakukan tidak akan menjadi kebaikan kalau belum baik di sisi Allah. Sembahyang tanya baru kenget kata sembahyang munyonya diterima oleh Allah. Mihana diterima menteng get urung temula di rukun-rukun ini. Sudah nak terima oleh Allah. Apa artinya sebuah salat kalau belum dihargai oleh Allah? Kalau dihargai Allah itu lebih baik dari dunia dan isi dunia. Sebuah salat kalau itu sudah berharga diterima oleh Allah, dunia dan keseluruhan dunia masih lebih baik pahala dari salat itu. Tapi untuk tahu itu sudah diterima Allah, kita tidak tahu. Kenapa memvonis diri lebih baik? Yang tahu kita baik atau tidak baik itu Allah. Kita jangan merasa diri lebih baik. Boleh jadi orang yang berdosa lebih baik di sisi Allah nanti di akhirat ketimbang kita yang berbuat ibadah. Kan belum tentu. Tinggal dia aja husnul khatimah. Urung ibadahnya tinggal suul khatimah. Patah doa. Apa artinya salat? Apa artinya kebaikan kalau suul khatimah? Tetapi husnul khatimah, dosa pun tidak akan menjadi masalah karena dosa yang dimaafkan oleh Allah. Kan masih lebih baik dosa yang dimaafkan ketimbang dengan ibadat yang tidak diterima. Yang lebih baik ibadat yang diterima. Dan termasuk yang baik dosa yang dimaafkan. Baik, terima kasih Ayah atas semua jawabannya. Berikutnya kembali kita buka sesi tanya jawab yang ingin bertanya secara langsung. Silakan. 1, 2, 3. Ibu-ibu le, Ibu Zira, dari ibu-ibu nak pertanyaan? Ana, kuno juga. Silakan. Mik muno hara? Mikrofon muno? Gede, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lon mungkin bertetangga dengan tu tideh di kampung. Kami tak pegah di Tino urang belah di. Ya. Tu di Jenim, ilon di Berada. Ya. Cuman yang perlu lon kemudian yang batu, lon selalu lon ikut berimam. Tapi imamnya terlalu cepat tu. Kadang-kadang tanya baru takun ihdinas siratal mustaqim. Igonyan kabeh baca ayat pendek kalantong ke ruku. Ya menan. Dan selanjutnya menyertai ikuti hanabi. Ya menan. Jadi sedangkan katanya yang penting katanya kan bak Fatihah. Alanya bak untuk bak tahiyat. Ya menan kan? Karena yang yang wajib dan yang sunat Tapi terlalu cepat agaknya pakiban katanya yang ikut. Mohon penjelasan dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, kudih liko je le tegak. Liko je lipat. Silakan. Kunawa kudih sago je. Yang kelih dari ibu-ibu. Nah, pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih ayah dan juga keluarga besar Nanggro Kopi yang kesedia tempat kepada kita untuk ikut pengajian. Semoga Allah berkahi selalu dan mendum. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kena ulun tanya ayah, Kiban mufhum bahwa beramallah untuk akhirat seakan-akan mati besok, dan beramallah untuk dunia seakan-akan hidup selamanya. Nah, cukup menarik yang ayah pegang meno. Pahala itu bukan hanya di masjid, tetapi di semua ladang, baik di kedai kopi, di pasar, di semua ladang ada pahala dan bisa menuju kita kepada akhirat. Yang terjadi hari ini, kita khususnya di Aceh, ayah. Jadi mungkin nyo pengaruh senok gronyo cid dalam buku Aceh Nes, yang mungkin juga pengaruh seakan-akan pahalanya cuma di masjid, ayah. Pahalanya cuma di masjid, pahalanya cuma di pengajian, sehingga yang bisa berbuat baik hanya orang-orang di masjid. Orang-orang di luar terkesan tidak boleh berbuat baik ataupun hana kebaikan, khusus ibadah-ibadah mandang. Jadi nyo mungkin sangat berpengaruh dari senogronya, ya. Mungkin kiban kiat-kiat ataupun yang harus kamu hadapi di luar, terutama bagi pemuda. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyo bacut ayah kena temayong ah. Pakiban tanyo dalam ibadahnya kan, bekna lagi ria. Habisnya kan? Purken. Aduh. Nyo ayah. Awate tanyo semayang was-was, le yang was-was ya. Kadang awate taruku untuk na yang lagi tua, na yang salah pokoknya nyan lanjutkan aja wah. Ya kiban cik dah. Habisnya nanti orang tanya mudanya beristiqamah ke dalam ibadahnya kiban. Ayah tak botu. Ayo le baca ah. Bacut le ana litat. Kadang orang zikir dari bengoh tok teput hana nikmat bak tanya. Hana merasa nikmat bak hati dia. Ya kiban, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nala, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kata-kata kewajiban kepada ayah Sultini dan jamaah Kopi Nanggro yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Baik, ayah izin bertanya mengenai taubatan nasuha ayah. Jadi saya ingin bertanya, yang pertama, apa cara-cara atau tips agar kita selalu istiqamah dengan tobat yang telah kita lakukan? Yang kedua ayah, kita bertobat dengan niat taubatan nasuha, artinya kita menyesali perbuatan kita, perbuatan maksiat yang telah kita lakukan. Akan tetapi setelah kita bertobat, kita mengulangi maksiat atau dosa yang sama kembali. Nah, apakah tobat ini sia-sia ayah? Tobatan yang telah kita lakukan ini karena tidak kekal atau kita ulangi lagi. Karena saya pernah mendengar juga ceramah dari Habib Umar bahwasanya walaupun kita bermaksiat atau berdosa dalam satu hari itu 100 kali, maka kita harus bertobat juga dalam sehari itu 100 kali. Bagaimana pencerahannya ayah? Mohon pencerahannya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bodoh dia bagian deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyo ada bangai di manyong, maklumlah kan. Mungkin bangai ulun di manyong.
yang maksud lunut demanyong apabila sidrodro manusia atau urang digoknyan selama hudip atau selama lonturi goknyan hantam pernah bersembayang dan hantam pernah berbuat buruk. Urang paling setia dan paling bersedekah lah menan. Tapi yang hantam bersembayang selama lonturi goknyan. Tapi pada saat goknyan ka meninggal dunia atau ka ketinggai kita nyawa mandum sehingga ngon-ngon goknyan mentong di part mentong yang ka tupu goknyan ka ketinggai kita nyawa pasti diucapkan semoga diampuni segala dosanya dan berdoa alam sama dia selama mendoa 7 malam. Yang kadang-kadang long sendiri karena ngon long goknyan walaupun goknyan kalewat 7 huruf tapi dalam hati long matang ragu ke goknyan. Nyo goknyan golom dente dalam surga. Walaupun ilong tetap berdoa dan tetap sedih karena meninggal saudara urang, kan sedih karena long ngon goknyan. Tapi yang sedih long matang ragu-ragu long goknyan golom dente keterima sesuai dengan amal goknyan memang hana amal umpama ji. Ya. Tapi doa tetap mengalir. Jadi yang kenyan tunggu yang perlu lu dayang. Jadi lu lagi mungkin salah namanya. Lu dah pakai teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nyo kala baca pertanyaan ayah karena 8 boh. Mungkin insyaallah Bu Abi ayah jawab. Yang pertama menyangkut dengan ikut imam yang terlalu cepat ayah. Gimana solusi? Imam yang terlalu cepat tetapi cepatnya hanya merusak rukun dan syarat tetap kita ikut. Cepat tapi hanya rusak. Cepat Fatihah hanya cedera Fatihah. Atau cepat di dalam ruku hanya sampai hilang tumanina. Cepat dalam kategori sah, cuma kelemahannya ada cepat. Nyan ikutnya sah. Cuma tanyo hanya selesai. Ganyan ka selesai, tanyo wajib selesaikan. Apabila kita kan masbuk rakaat. Tiji temayang, kita ganyan kita kebi, likernya tak kebi, tapi le cepat ganyan ruku, tanyo golom tak demai ruku, tanyo selesaikan terus Fatihah. Jangan ikut ruku sebelum selesai. Karena kewajiban selesaikan bagi orang yang kan masbuk. Boka pakit bang yang kagak budak selama golong melewati leboh rukun menjaga yang cepat nyan tetap sah ikuti dikut juga ikuti dikut yang berarti golong gebudah buat sujud yang kedua nyan mantang jut tetai likut yang ikut ju dia rukun ju likut nyan sujud likut ganyan padahal ganyan tu kamu leng ada yang nyan apa pun bagi orang yang kan masbuk tapi menyo orang masbuk danyo tak ikut ganyan katilat ai ganyan kala tu tengah baca Fatihah mutaji baru tak ikut dia nyatanya wajib tak baca sekedar ukuran gelah bacaan normal. Nyata baca normal lihat Fatihah leboh ayat nanti. Yang wajib benar leboh ayat. Lehnyan baru dah ikut taruku. Bu merempak ruku engkauan baru merempak rakaat. Menyata yang masbuk, nyana merempak ruku, merempak rakaat. Tapi menyakan masbuk walaupun ganyan kamu lewati tetap je dah ikut. Tapi baik lewat sampai leboh rukun. Rukun yang payah tu. Rukun yang panjang punya dari dak, rukun yang panjang ruku, sujud pertama, sujud kedua, iktidalnya nya rukun tu rukun ni. Beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok. Beramallah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Nyan beta tafsir mana? Tidak bubu akhirat tentang mati tinggal kapdoi. Dia buku syuk bersempurna. Tilinya mati dan beta berlat-telah. Man munyo untuk doya, nya mandaudip selama ji.
kan makna haji sampai mana dia telah haji tua ke akhirat. Dia pupuk dunia bertua ke akhirat ke mana makna haji. Artinya dunia itu masih banyak punya kesempatan. Kan berarti tanya menggiringnya untuk tamak, itu bukan. Tamak itu tidak benar. Tetapi bahwa kesempatan untuk dunia masih banyak peluang, tetapi kesempatan akhirat jangan ditunda-tunda. Yang baik tak terjemahkan, ada buat untuk kepentingan dunia, nyan kapikir judik tebi-tebi hingga baik kapiyo-piyo bertua tepi akhirat. Ya naga je kubur ya. Jadi artinya bahasanya jangan lambat-lambat untuk akhirat. Karena sering manusia untuk akhirat selalu menunda-nunda. Balik, jangan tunda-tunda. Lebih baik menunda dunia ketimbang menunda akhir. Karena kehilangan akhirat, kehilangan segala-galanya. Kehilangan dunia bukan segala-galanya. Karena orang yang dapat di dunia tetap ujungnya akan hilang juga. Dengan hilang umur dan usia. Yang kedua, pertama tadi boh mana bertanya nyambut. Gimana? Ulang tiga tu mana bertanya. Gimana? Baik naria dan baik was-was dalam ibadat. Tengah tak ibadat kali dua tu. Mana? Nya pulih pu dua ka. Bolehnya pulih. Pertama baik was harus fokus. Harus fokus di dalam ibadah. Lupakan segalanya. Fokus hanya apa yang sedang dikerjakan. Cuman untuk melahirkan khusyuk, nya menyangkut dengan psikologis. Nya saran khusus belajar ilmu tentang membuat khusyuk di dalam salat. Mungkin adanya dengan sebuah jawaban, tapi dia butuh sebuah pembahasan. Nyobit tabahah adanya agak hendak temepio dawo de. Dia saran belajar bagaimana menghasilkan khusyuk di dalam ibadah. Maka orang yang cinta akhirat, orientasi akhirat lebih mudah untuk khusyuk ketimbang dengan orang yang masih banyak cinta dunia. Al-qalbu mu'allakun ilal mahbub. Hati selalu terikat dengan apa yang dia sukai dan dia cintai. Walaupun tengah dah sembahyang, yang ingat orang berat dah galak. Orang yang berat hawa yang kena ingat. Yang lihat istiqamah dalam ibadah. Istiqamah dalam ibadah, pertama paksa diri. Harus memaksa diri di dalam menanggung bebannya ibadah. Yang kedua, jaga penghalang-penghalang istiqamah. Salah satunya yang menentukan adalah makanan. Makanan yang halal. Yang membuat hilang istiqamah dalam ibadah biasanya makanan haram. Sehingga satu suap makanan haram pengaruhnya kadang-kadang orang yang di dalam hidup dalam beribadah berpaling tidak sanggup kembali lagi karena salah sesuap makanan yang haram. Itu ada pengaruh dari makanan yang haram. Kemudian lingkungan, berada dalam lingkungan yang benar. Almar'u ala dini khalili. Sulit istiqamah kalau berada dalam lingkungan yang salah. Cari lingkungan yang benar, itu yang mendukung untuk istiqamah. Mana lingkungan? Pergaulannya siapa, hari-harinya berinteraksi dengan siapa. Itu yang perlu dijaga. Artinya berada dalam komunitas yang positif.
untuk menjaga istiqamah. Siapapun, sehebat apapun ahli ibadah, kalau berada dalam lingkungan yang salah, sulit untuk istiqamah. Apalagi yang biasa-biasa, yang luar biasa bisa rusak, apalagi yang biasa-biasa. Yang jelek jangan pula. Apakah hana nikmat berzikir? Ya. Pertama, berita le kadang perut terodat. Halawah ibadah hilang dengan perut penuh dengan makanan. Itu menghilangkan nikmat dalam beribadah. Yang salah satu. Yang kedua, mungkin masih ada dosa-dosa besar yang belum terampuni. Karena kaswatul qulub, hati yang keras, sulit merasakan nikmat dalam beribadah. Kenapa keras? Karena kotoran-kotoran dosa yang belum terampuni. Tetapi dengan berzikir terus-menerus, itu akan terjadi proses nikmat kemudian. Yang pertama golong gelih dengan zikirnya itu juga membersihkan dia, berproses membersihkan. Yang paling cepat membersihkan adalah sukses taubat nasuha. Itu hati akan berubah, akan berbeda suasana hati. Tetapi juga dengan zikir-zikir akan mempengaruhi hati, memperbaiki. Walaupun belum nikmat, paksakan terus sampai saatnya berproses. Hati itu semakin bersih dengan zikir. Karena membersihkan jiwa dengan zikir itu juga paling efektif. Tambah terus. Baik permen adanya tambah aja. Terlain pada tak sebab-sebab lain mana. Atau tengah terodat. Oh pandai nikmat. Nikmat lagi. Maka pegang. Paling halawah, semakin laparlah yang membuat hati bersih. Berzikir saat lapar lebih berpengaruh daripada berzikir saat kenyang. Tobat yang sukses cukup syarat dan rukun, itu tobat yang sukses dan membersihkan dosa-dosa masa lalu. Kalau terulang kembali, itu utang baru, tidak kembali utang masa lalu. Ibarat jih tobatnya urung bayar utang. Menyuatai kalau kita bayarnya hanya ulang utang di atas saya, tidak utang dulu. Tidak utang dulu pun utang jih kembali lah, tidak. Kalaupun dosa-dosa baru, maka khiyarukum kullu mutafattinin tawab. Sebaik-baik kamu orang yang selalu terfitnah dengan dosa, terjebak dalam dosa, tetapi selalu taubat. Taubat tetap tak mau kembali lagi. Nyo halih nyo tinelih itu kali lau. Hana pupu dalam arti hana pun dosa masa lalu tetap terampuni. Berarti kalaupun berdosa, dosa yang setelah itu. Baik sampai sahli syaitan. Cara jebakan syaitan menghalangi manusia bertobat, apa bisikannya? Untuk apa kamu bertobat? Nanti kamu akan kembali lagi. Akhirnya tak jadi bertobat sampai mati. Bayu juga dan kena bayu juga dia hilang. Kau ke dalam doa baik roh, memang rencana dihana roh, matlah ilmu Allah ke dia kan roh lah taubat lagi. Oh, nyo hantau maya. Oh, ya dah ya. Hantau bubuk bro. Tadi gede hantau bubuk bro, tadi gede orang ka mati, tetap apa sikap kita terhadap orang yang mati tanpa taubat? Wa may yamut wa lam yatub min zambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Siapapun yang mati dari orang beriman dan dia tidak bertaubat dari dosanya, maka urusannya serahkan pada Allah. Kamu jangan ponis apa-apa. Semoga dia tetap baik. Karena dia tatupu, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah yang berjanji yang tidak akan diampuni, yang pasti tidak diampuni adalah dosa syirik.
dosa akidah yang syirik, yang salah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang bukan syirik, Allah mengampuni ke siapa yang Allah kehendaki. Sehingga ada orang yang berdosa diampuni. Kenapa? Allah lebih tahu ada sebabnya. Jadi tanya haji apa ni poni nya ada urusan semayang yang pernah dalam neraka mantabuk ana urusan tanya hanje mana fa amruhu mufawwadun li rabbi, serahkan itu urusan Allah. Moga-moga termasuk dalam hamba yang diampuni dosa tanpa taubat. Karena tiga orang akhirat orang yang diampun dosa tanpa taubat. Sehingga sejarah masa lalu umat Nabi awal dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Nacira orang muda aina permoh. Dia yang kerja pemabuk. Mabuk. Hingga anak ibadat yo dari kalali orang. Dan dipandang hina oleh orang lain. Pas meninggal gaya ngan permoh ana orang jak semayang. Karena hina, mana hina ana soyak semayang. Dan anak soyak tadi. Sehingga hanya istrinya lah yang setia, yang memandikannya. Sehingga anak soyak semayang. Payah ke pupah udah untuk angkut bak kuburan. Hana sobat tu. Payah pupah. Dah hana sobat sedot yang najak permoh dengan tukang upah. Watetruk bak tempat kuburan yang jauh. Rupanya karena siro manusia dengan perhatian. Siro waliullah dengan perh jenazahnya. Duda tanya pakai ke perh. Rupanya natruk malaikat perintah bawa nasiro hamba Allah yang nato permun dulu yang semayang dah. Nyanjroh di si Allah. Duda wate una semayang na urung semayang. Kena kerja urung kampung. Pakai kerja menang karena urung preh ide. Dan urungnya terkenal sira waliullah. Masyarakat haitin semayang ke ya. Tapi dia aulia Allah kaya semayang. Kan bertanya-tanya. Ujung cerita haji. Tanya apa rumah. Apa kelebihan aku kata. Paling terkenal dia pemabuk brutal, tak mau ibadah. Rupanya berah lakolo. Iganya hotel mabuk. Tegua kena rumah. Hotel pulih bak mabuk langsung ke mana. Gimana ke taubat ba Allah, ke menjanji ba Allah halih ke kli. Tapi ni yang karut lilau. Nya ya lo kalang ya. Gesesali. Tapi hana so depa. Lehnya irumuh nana yatim ke pelara anak yatim ya. Tetapi ngan anak roh lebih ke perumah anak yatimnya. Nyan nai rumah pelara anak yatim. Lebih ke pujaga nasib anak yatimnya ngan anak roh. Yang gerak naik nanu kalah. Jadi kena lebu dia. Tugas je keurusan dia poni-poni kau. Jadi seburuk apapun, apalagi urungan orang beriman, tetap berharap pada Allah termasuk hamba yang diampun. Orangnya nyobrak berdosa, urunnya lah yang paling layak boleh dah berdoa. Putar berdoa yang gaduh mengesemayang tak, makin nak semayang makin berat dah berdoa. Mengampun dosa. Nah kira-kira. Allah wa malaikatahu yusalluna